Asal langsung polo ini mau. Gimana dimulai ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali baiti. Wa ila jami' masyayikhina wa muallimina wa murabbiina wa mudarrisina wa sallallahu musannifi hadal kitab wa nasara ma'ahu fi nashrihi syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pengajian usul fikih ini bagi kita ya terutama adalah sesuatu yang penting. Tetapi lebih penting lagi adalah menggunakan usul fikih itu untuk menyelesaikan problem-problem yang membutuhkan jawaban terutama dari agama. Jadi tidak hanya sekedar pengajian, tapi nanti juga dilanjutkan dengan semacam ijtihad kecil-kecilan untuk menggunakan kaidah usul fikih yang sudah kita pelajari. Jadi saya membedakan antara usul fikih dan ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu berarti usul fikih sebagai metodologi yang dirumuskan, sedangkan usul fikih adalah metode yang digunakan. Agar metodologi itu tajam, artinya benar-benar berkhasiat, dia harus punya representasi. Representasinya adalah hasil ijtihad, gitu. Jadi jangan sampai usul fikih ini hanya menjadi metodologi tanpa representasi. Oh iya Pak, saya sudah berijtihad menggunakan usul fikih dan itu ada di dalam pikiran saya. Tidak bisa. Representasi itu harus berbentuk konkret. Hasil ijtihad itu harus ditulis. Harus ditulis. Makanya kita kan di setiap akhir masa kuliah biasanya ditugaskan untuk menulis skripsi. Kalau di sini menulis risalah sebagai representasi dari ijtihad kita, gitu. Dalam tanda kutip ya tentu ijtihadnya. Ya kalau cuma ada di pikiran tapi tidak di print ya sama saja. Kalau kalian cerdas, kecerdasannya itu jangan sampai diprivatisasi. Tidak boleh ada privatisasi kecerdasan. Sebagaimana tidak boleh ada privatisasi keimanan, gitu kan. Makanya dalam Islam ada ajaran dakwah itu. Dakwah itu kan sebenarnya keimanan itu tidak hanya milik sendiri, kalau itu memang untuk kebaikan semuanya. Sebagaimana juga usul fikih, gitu. Sekarang kan bukan kalau orang-orang semuanya memprivatisasi kecerdasannya, maka orang-orang yang bodoh akan menyetel kebodohannya secara publik, gitu. Jadi itu harus diimbangi dengan sahabat-sahabat sekalian di sini yang saya kira cukup representatif untuk melakukan, untuk tampil di media itu. Cie. Ini kok jadi serius sekali ini akhirnya. Ya, tetapi saya sampaikan ketika memulai pengajian usul fikih, dan saya kira ini penting agar usul fikih tidak hanya dihafal tetapi juga digunakan. Muhafadzah itu ya boleh, tetapi harus ada al-akhdhu, gitu kan. Al-akhdhu bil jadidil aslahnya itu ya dalam bentuk ijtihad.
Baik, kita mulai pembacaan kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Usulil Fiqh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Muqaddimatun. Dari sini ya, muqaddimatun ya. Muqaddimatun ini adalah prolog, pengantar. Alhamdulillahilladzi khalaqal alama min ghairi iktibasin. Segala puji bagi Allah yang menciptakan alam tanpa memplagiasi. Wa arsala sayyidal awwalina wal akhirina rahmatan li jami'in nasi. Dan dia mengutus gustinya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Fa'awdahal kitab was sunnata. Menjelaskan siapa sayyidul awwalin itu, al-kitab kepada Al-Qur'an, was sunnata dan as-sunnah. Oh, fa'udhuha ini failnya kemana? Ke Allah apa ke Sayyidul Awwalin? Ke Allah ya. Fa'udhuhal kitab was sunnata wa abahal ijtihada wal qiyasa. Lalu menjelaskan siapa Allah al-kitab kepada Al-Qur'an, was sunnata dan sunnah, wa abahal ijtihada wal qiyasa, dan membolehkan kepada ijtihad dan qiyas. Syafaqatan li ummatin lam tajtami ala mukhalafatil haqqi bil inikasi, sebagai kasih sayang bagi umat lam tajtami yang tidak bersepakat siapa umat itu ala mukhalafatil haqqi, untuk menyalahi kebenaran bil inikasi secara kontradiktif. Inikas itu makna dasarnya memantul ya. Sallallahu wasallam alaihi ana al-laili wa atrafan nahari wa adadal anfas. Oh, ini mestinya ke fa'udhuha, ini ke Nabi ya, ke Sayyidil Awwalin itu. Fa'udhuha lalu menjelaskan siapa Sayyidul Awwalin, al-kitab kepada Al-Qur'an, was sunnata dan sunnah, wa bahal ijtihad wal qiyas, dan membolehkan kepada ijtihad dan qiyas. Syafaqatan sebagai kasih sayang li ummatin bagi umat lam tajtami yang tidak bersepakat siapa umat itu ala mukhalafatil haqqi, untuk melawan kebenaran bil inikasi dengan kontradiktif. Sallallahu wasallam alaihi. Semoga salawat Allah wasallam dan salamnya alaihi tercurah kepada Nabi ana al-laili, sepanjang malam, wa atrafan nahari, dan sepanjang siang, wa adadal anfasi, dan sebanyak nafas berhembus. Salatan wa salaman, dengan salawat dan salam, daima ini yang senantiasa, lartiyaba yang tidak ada keraguan, fihi ma dalam keduanya salawat dan salam, walal tibasa, dan tidak ada kesamaran, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihil mutahharina minal arjasi. Dan semoga juga salawat dan salam tercurah kepada keluarga Nabi, wa ashabi, dan sahabat-sahabatnya, wa azwajihi, dan istri-istri beliau al-mutahharina yang disucikan minal arjasi, dari kotoran-kotoran. Wasallama tasliman katsira. Ini nampaknya adalah muqaddimah dari kitab Al-Anjumuz Zahirat ala halli al-fadil warqat ya. Amma ba'du fa inna ilma usulil fiqhi ilmun azuma naf'u wa qadru. Sesungguhnya adapun ilmu usul fikih adalah ilmu yang azuma, besar naf'uhu apa manfaatnya ilmu, wa qadruhu dan nilainya ilmu, wa ala syarafuhu dan tinggi apa kemuliaannya, wa fakhruhu dan popularitasnya. Karena alaihi ialah atas usul fikih itu madarul ahkami syar'iyyati, adapun poros hukum-hukum syariat, wa manarul fatawal far'iyyati, dan rambu fatwa-fatwa fikih, wa huwal umdatu fil ijtihad. Usul fikih, ilmu usul fikih ini adalah pondasi di dalam ijtihad. Huwa ahammu ma yatawaqqafu alaihi. Karena huwa, adapun usul fikih itu, ahammu ma, ialah paling pentingnya sesuatu, yatawaqqafu yang membutuhkan apa ijtihad alaihi atas ma. Idlabud dalil mujtahidi ayata'alla minal kitabi wa sunnati ma yata'allaku bil ahkam. Karena harus lil mujtahidi, bagi mujtahid, ayata'allama, belajar. Siapa mujtahid itu minal kitab, dari Al-Qur'an, wa sunnah, dan sunnah, ma kepada satu, yata'allaku yang berkaitan apa ma, bil ahkami dengan hukum-hukum, wa ya'rifad, dan harus mengetahui al-masaila kepada masalah-masalah, al-mujma'i alaiha yang telah disepakati, wa ya'rifad, dan mengetahui al-mansukha minan nasi kepada yang dinasah dari yang menasah, wa halar ruwati, dan mengetahui kepada status atau karakteristik para perawi hadis. Fal jahlu bi ayyi syai'in min hadhil umuri yuqiul mujtahida fil khata'i. Adapun ketidaktahuan atau ignoransi, ketidakmautahuannya, bi ayyi syai'in, dengan segala sesuatu, min hadhil umuri, dari berbagai hal ini, yuqiu, dapat menjerumuskan al mujtahida kepada mujtahid, menjerumuskan apa, al jahlu al mujtahida kepada mujtahid, fil khata'i, dalam kesalahan. Wala budda lahu, dan harus lahu bagi mujtahid itu, mimma ma'rifati syurutil qiyasi, mengetahui syarat-syarat qiyas, li'anna al-ijtihad, karena adapun ijtihad mutawaqqifun, ialah bergantung alaihi atas ma'rifatu syurutil qiyas itu. Wala qad kana al-imam Syafi'i, dan ada siapa Imam Syafi'i alaihi rahmatullahi,
semoga rahmat Allah tercurah pada beliau, huwa awwalu man allafa fi ilmil usuli bila nizain, adalah orang yang pertama kali allafa mengarang fi ilmil usuli, di dalam ilmu usul. Jadi metodologinya belakangan, tetapi metodenya sudah Imam Syafi'i gunakan sebelumnya, bila nizain, tanpa ada pertentangan dalam hal ini, bahwa orang yang pertama kali mengarang atau menyusun kitab usul fikih adalah Imam Asy-Syafi'i. Tetapi kalau baca di Abu Zahroh itu kan sebenarnya masih ada niza ya. Nah, di situ ada Syiah juga yang mengklaim yang mengarang adalah dari golongan Syiah itu. Ya enggak apa-apa. Kata Bafihi, menulis siapa Imam Asy-Syafi'i fihi, mengenai ilmu usul itu, kitabahu, kepada kitabnya Ar-Risalah, allati yang arsalaha, mengirimkan siapa Asy-Syafi'iha kepada kitab Ar-Risalah itu, ila Bani Mahdiin, kepada Ibnu Mahdi, fi Khurasan, di Khurasan. Wa huwa ani Asy-Syafi'i, adapun beliau yakni Imam Asy-Syafi'i, fi Misra, ada di Mesir. Ba'da an talaba minhu dzalika, setelah meminta siapa Ibnu Mahdi minhu kepada Imam Syafi'i, dzalika, kepada menulis kitab Ar-Risalah. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu, tataba'at, berkesinambungan, at-ta'alif, apa penyusunan wa aqbala, dan konsisten al ulama, siapa para ulama, ala tasnifi, di dalam mengarang, fi usulil fikih, mengenai ilmu usul fikih, min jami'il madzahibil arba'ati, dari seluruh mazhab yang 4. Fa'alafa ulama'ul hanafiyyati kutuban katsiratan fil usuli, mengarang atau menyusun siapa para ulama dari mazhab Hanafiyah kepada kitab-kitab katsiratan yang banyak, fil usuli, mengenai usul fikih, kal Imam al-Bazdawi, seperti Imam al-Bazdawi, was-Sarakhsi, dan Imam as-Sarakhsi, wa ghairihima, dan lainnya keduanya, Bazdawi dan Sarakhsi. Ini kitabnya ada semua di perpus. Wa minasy Syafi'iyyati, dan di dalam kalangan Syafi'iyah, ka Imamil Haramaini, seperti Imam Haramain, wal Ghazali, dan Imam Al-Ghazali, wa Syairazi, dan Imam Asy-Syairazi. Kalau Asy-Syairazi itu ngarang Al-Luma, Al-Ghazali ngarang Al-Mustasfa, ada Al-Manhul gitu. Imam Haramain punya Waraqat, di atasnya Waraqat ada At-Talkhis, di atasnya lagi ada Al-Burhan gitu. Minal Malikiyah, dan di kalangan Malikiyah, mithlul qadiyah, ini seperti atau contohnya adalah dua qadhi, yakni Abi Bakrin Al-Baqillani wal Qadhi Abdul Wahhab Al-Baghdadi wal Imamil Mazari wa Ibnil Hajibi. Itu dari kalangan Malikiyah. Belakangan ada tokoh Malikiyah yang sangat fenomenal, yakni Al-Imam Asy-Syatibi, yang mengarang kitab Al-Muwafaqat. Wa minal Hanabilati, dan dari kalangan Hanabilah, mithlul Qadhi Abi Ya'la, seperti Qadhi Abu Ya'la. Allafa kitabahu, mengarang siapa beliau, Qadhi Abu Ya'la, kitabahu, kepada kitabnya, yakni Al-Uddah fi Usulil Fiqh. Ini ada kitabnya di perpus. Wa yu'tabaru awwalu kitabin fi usuli madhhabil Imam Ahmad, dan dianggap apa kitab Al-Uddah itu awwala kitabin, sebagai kitab pertama, fi usuli madhabil Imam Ahmad, di dalam usul fikihnya madhab Imam Ahmad. Wa kabni Qudamah, dan seperti Ibnu Qudamah, wa ghairihima, dan lainnya keduanya, Ibnu Qudamah dan siapa tadi, Al-Qadhi Abi Ya'la. Wa hadza innama huwa mujarradun numudzajin min haula'il ulama alladzina sannafu fi usulil fiqh. Ini semata-mata sampel min haula'il ulama, dari ulama-ulama tersebut, alladzina, yang sannafu, menyusun siapa mereka, fi usulil fiqh, di dalam usul fikih, duna mura'ati tartibi miladihim, tanpa memperhatikan urutan kelahiran mereka ulama, wala wafayatihim, dan juga tidak urutan wafatnya. Jadi sonnafu ya. Kalau biasanya kan kalau di kitab-kitab Tobaqot itu tingkatan-tingkatan orang di dalam soal hukum Islam ya kan, ada mustahid, ada non mustahid. Mustahid itu kan ada bertingkat-tingkat, ada mustahid mutlak, mustahid madhab, dan ada mustahid futyah gitu kan. Nah, ini sebenarnya ada yang tidak awam, tetapi juga bukan termasuk dari mujtahid tadi itu. Nah, dia itu disebut musannif. Jadi sebenarnya ada Tobaqot yang
mestinya disebutkan. Yakni yaitu orang yang hanya menulis atau menyusun fikih atau menyusun usul fikih. Dan belakangan konsep mujtahid mutlak itu sudah dikritik ya, karena seolah-olah kalau mujtahid mutlak itu dianggap dia sendiri melahirkan fikih di tengah kekosongan fikih pada masa itu. Padahal bisa saja di masa orang yang disebut sebagai mujtahid mutlak itu ada orang-orang lain yang juga diambil pendapatnya oleh dia. Dan tentu orang yang disebut sebagai mujtahid mutlak ini juga punya guru kan. Jadi mengatakan mujtahid mutlak itu di satu sisi seolah-olah memutus mata rantai atau kontinuitas sanad gitu. Makanya mutlak dari apa itu harus diperjelas. Nah, wahakada demikianlah hatta sehingga intaha berakhir al-matofu apa progresnya ila subki ini kepada dua subki. Taqiyuddin yaitu Taqiyuddin As-Subki wa ibnihi dan putranya Tajuddin As-Subki. Ini anak sama bapak keren semua ini. Fakataba Tajuddin kitabahu, maka menulis siapa Tajuddin kitabahu kepada kitabnya Jam' al-Jawami yang sering kita baca syarahnya itu ya. Alladzi yang zakaro menuturkan siapa Tajuddin fi dalam muqaddimah Jam'ul Jawami annahu bahwasanya beliau jama'ahu ialah menghimpun siapa Tajuddin As-Subkihu kepada Jam'ul Jawami min zuha'i mi'ati kitabin fi ilmil usuli, dari kurang lebih 100 kitab di dalam ilmu usul. Makanya di dalam kitab tersebut banyak sekali perbedaan pendapatnya. Lalu kemudian diperkecil, dikonvert lagi oleh Zakaria Al-Ansori di dalam kitab Lubul Usul. Tapi Lubul Usulnya kemudian disyarahi. Setelah dikonvert diperbesar lagi. Dulu saya waktu awal-awal baca Lubul Usul ini kayaknya catatan pribadi yang tak sengaja dibukukan ya. Karena sulit sekali, kayaknya yang paham hanya penulisnya sendiri gitu. Tapi belakangan agak paham lah sedikit. Wa akbala alaihi al-ulama min ba'dihi fakathurat alaihi syuruhu wal hawashi wat ta'liqat. Wa akbala lalu konsisten alaihi atas apa ini? Tasnif ya ini. Alat tasnif ini. Al-ulama'u siapa para ulama min ba'dihi setelah Tajuddin As-Subki fakathurat lalu banyak alaihi atas Jam'ul Jawami itu asyuruhu apa syarah-syarah wal hawashi dan hasyiyah catatan-catatan pinggir wa ta'liqati serta ta'liqat ta'liq ya. Ini tugas risalah ini ta'liq ini. Wala siyama syarhul mahallilahu, lebih-lebih syarah mahallilahu kepada Jam'ul Jawami. Fa innal ulama sesungguhnya ada ulama i'tanau ialah memberikan atensi bihi terhadap syarah mahalli. Fakatabu lalu menulis alaihi atas siapa para ulama alaihi atas syarah mahalli itu hawasyiyah katsiratan mufidatan, kepada catatan-catatan pinggir katsiratan yang banyak mufidatan lagi bermanfaat, wa ta'ali qanafiatan serta komentar-komentar atau ta'liq nafiatan yang juga bermanfaat. Faminhum mayantasiru wa yudafi'u anhu, di antara mereka manadapun orang yang tasiru yang membela siapa man mayudafi'u dan ya sama ya membela anhu dari syarah mahalli. Wa minhum mayyukammilu ma naqasa minhu, di antara mereka manadapun orang yang yukammilu yang menyempurnakan siapa man ma kepada satu naqasa yang kurang apa ma minhu dari syarah mahalli. Wa minal ulama dan di antara para ulama min man adapun orang nazamahu yang menazamkan siapa manhu kepada Jam'ul Jawami. Kal Imam Suyuti seperti Imam As-Suyuti nazamahu yang menazamkan siapa Imam As-Suyuti hu kepada Jam'ul Jawami fi rojazin di dalam bahar rojaz sama hu yang menamai siapa As-Suyuti hu kepada nazamnya itu Al-Kaukabus-Sati kepada kitab Al-Kaukabus-Sati. Apa artinya Al-Kaukabus-Sati ini? Bintang yang terang ya, yang cemerlang ya. Kok bintang ya? Kok bukan bulan gitu? Kalau bulan nanti saingan sama Mustafa Atif ya, Komarun itu nanti.
Walam yazal dan senantiasa ulama siapa para ulama yu'nau nabi jam'il jawami, memberi perhatian terhadap jamul jawami wasyuruhi dan syarah-syarahnya ilal aqdil awali sampai dekade pertama minal qarni tsalisa asyara dari abad ke-13 haitsu di mana qayyadallahu mendatangkan Allahu siapa Allah lahu kepada inayah bi jam'il jawami itu alim asri kepada orang alim di masanya, di masa dekade pertama itu wa farida dahrihi dan yang apa ya, farid ini artinya satu-satunya special one gitulah, the only one and gimana the one and only. Wah, ini luar biasa ini. Siapa beliau? Abdullah bin Al-Hajj Ibrahim Al-Alawi gitu ya. Fanazamahu, beliau menazamkan kepada jam'ul jawami itu nazman salisan, kepada nazam yang halus. Salisan ini artinya halus ya. Maksudnya apa kira-kira halus itu? Indah mungkin ya. Indah. Wadihan lagi jelas. Lam yatruk minhu, tidak meninggalkan siapa Abdullah bin Al-Hajj Ibrahim Al-Alawi minhu dari mana jamul jawami ya, illa ma'ani al-hurufi, kecuali makna-makna huruf, haitsu innahu, di mana beliau iltazama konsisten bitajannubi ma siwal usuli, menghindar dari sesuatu, maksudnya pembahasan siwal usuli selain usul fikih. Faqala, beliau berkata fil muqaddimati, dalam muqaddimahnya, muntabidan an maksidi ma dzukira ladal fununi ghairahu muharriro. Muntabidan hale membuang ma dzukira gitu ya, kepada satu yang disebutkan apa an maksidi, dari tujuanku. Itu tidak termasuk tujuanku maksudnya. Ladal fununi dari berbagai disiplin ilmu. Muharriron ghairahu. Muharriron itu ya, tahrir itu kan menguraikan, bukan mengedit ya, mengedit ghairahu kepada selain usul. Jadi pokoknya yang tidak berkaitan dengan di dalam jam'ul jawami, yang tidak berkaitan dengan usul fikih itu tidak dicantumkan, dibuang gitu. Nah, wa dhamiru fi qaulihi ghairahu lil usuli. Adapun dhamir dalam pernyataan Abdullah bin Al-Hajj itu tadi, yakni pernyataan ghairahu, kembali lil usuli, kepada usul. Ma'annahu zada ala ma fi jam'il jawami bi ziyadatin akhadhaha min hawashil mahalli. Ma'annahu, di samping beliau menambahkan alama kepada suatu fi jam'il jawami, yang ada dalam kitab jam'ul jawami, biziyadatin, dengan tambahan-tambahan, akhadhaha, yang mengambil siapa beliau, ha kepada ziyadah itu, min hawashil mahalli, dari hasyiah-hasyiah syarah mahalli, kal ayatil bayyinati lil ubbati, seperti kitab al ayatul bayyinat lil ubbati. Ini ada 4 jilid ya, 4 jilid. Wat tangkih, serta kitab tangkih, wa syarhihi, dan syarahnya kitab tangkih. Wahuma, dan adapun keduanya, tangkih dan syarahnya itu, lil Qarafi, dari ialah karangan Imam Al-Qarafi, ila ghairi dzalika, dan lain-lain gitu ya. Wasammahu, dan menamai siapa Abdullahu kepada kitabnya, yakni nadhamnya itu, Maraqiyas Su'udi li mubtaghi raqi was su'udi. Kitab Maraqis Su'ud. Apa ini? Tangga-tangga ya. Tangga-tangga kebahagiaan bagi orang yang ingin naik dan mendaki, maksudnya naik ke level yang lebih tinggi ya. Oke. Wa ba'du, dan setelah itu, fahadza juhdun mukillun wa musyarakatun dhaifun. Ini adalah upaya yang minimal, wa musyarakatun dhaifun, serta partisipasi yang apa? Yang tak seberapa maksudnya ya. Ini karena saking tawaduknya beliau ya. Padahal kitab-kitab dasar itu sangat
sangat berarti gitu. Jadi yang paling sangat berjasa itu kan guru yang mengajari kita di awal itu, di level yang sangat rendah, dari kita tidak tahu menjadi tahu gitu. Itu kan sulit itu sebenarnya, dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau dari tahu menjadi agak tahu itu mudah itu. Jadi guru-guru PAUD, guru-guru TK, guru ngaji abatasa yang pertama itu sangat penting. Dan itu bukan juhdun mukillun itu upaya yang sangat berat. Gimana ngatur anak-anak itu. Yarju mengharap apa hada ini ya, maksudnya pengarangnya ya, maksudnya ini kan yang mengharap ini pengarangnya, fatla maulahu kepada karunia dari Tuhannya, wa barokata rasulihi serta barokah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu minal aimmatil mursyidin al hudahu, dari imam-imam yang memberi petunjuk kepada petunjuknya Allah. Terus mana? Aradtu bihi, aku bermaksud bihi dengan hadza ya, takribah hadzal ilmi, kepada mendekatkan ilmu ini. Maksudnya mendekatkan kepada pemahaman gitu. Wa tabsi taqawaidi, serta menjabarkan kepada kaidah-kaidah ilmu ini ila adhanil mubtadiina, kepada pikiran-pikirannya para pemula, newbie ya. Min talabatil ilmi, dari para pencari ilmu asyarifi yang mulia, dzil qadril munifi, yang punya kedudukan tinggi. Waqad kuntu, dan sungguh ada aku, maksudnya konon, syarahtu, aku telah mensyarahi, menjabarkan manzumatal waraqati, kepada nazam waraqat syarhan mujazan lil mubtadiina, dengan penjelasan yang ringkas untuk para pemula. Lakinni, akan tetapi aku di kitab itu, kuntu ada aku multaziman, ialah berpegang teguh binasin nazmi, dengan nas atau teks nazam, wa fakki abiyatihi, serta mengurai bait-baitnya nazam, wa syarhi alfadhihi, serta mensyarahi lafaz-lafaznya nazam. Fadzakal amalu, adapun kerja tersebut, upaya tersebut, khosun bidzalikan nazmi, khusus dengan nazam itu. Wa hadhil qawaidu, adapun kaidah-kaidah ini, maksudnya kitab qawaid ini, muharraratun, ialah dibersihkan, minal iltizami bin nazmi, dari berpegang teguh kepada nazam, terikat dengan nazam. Jadi kaidah-kaidah kitab qawaid usuliyah ini tidak terikat dengan nazam waraqat. Wahia, adapun hadhil qawaid absatu wa ashalu min dzaka syar'i, ialah lebih luas, maksudnya lebih dapat menjabarkan gitu, wa ashalu, serta lebih mudah, min dzaka syar'i, daripada syarah itu. Jadi di review sendiri ya kitabnya yang sebelumnya. Wakilahuma arju lahul qabula, dan dari keduanya, yakni kitab qawaid serta syarah nazam waraqat itu, arju, aku mengharap, lahu, kepada apa ini Ra? Ada lahunya ya? Ada lahunya. Untuk kilahuma. Lahu likilahuma ya. Al-qabula, kepada penerimaan minallahi subhanahu wa ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayyakuna amali khalisan mukhlison liwajhil karim, dan hendaknya ada, semoga amalku ini khalison, ialah murni, mukhlison lagi, apa artinya? Apa bedanya khalis dan mukhlis? Kan kalau dari maknanya kan tidak jauh beda ya, artinya hanya semata-mata karena Allah gitu, dibersihkan dari segala sesuatu yang selain Allah, maksudnya kepentingan-kepentingan duniawi. Berharap, hanya mengharap karena liwajhil karim, bagi karena Allah subhanahu wa ta'ala al-karimi, yang mulia. Wa yamfa'a bihi, dan hendaknya dapat
semoga mengambil manfaat bihi dengan kitab ini kulluman, siapa setiap orang yaqra'uhu yang membacanya, wa yaghfir lima akhtatu fihi, dan semoga mengampuni siapa Allah li kepadaku kepada sesuatu akhtatu yang salah siapa aku fihi di dalam ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Waqad qara'tu hadzal ilma, dan sungguh membaca siapa aku kepada ilmu ini ala jumlatin min a'immatil ilmi, dari berbagai imam, dari berbagai ahli-ahli ilmu ya, tokoh-tokoh ilmu. Minhum Sayyidil Walid Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, wa Sayyidil Syekh Muhammad Yahya Amman, wa Sayyidil Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mushad, wa Sayyidil Syekh Abdullah bin Said Al-Lahji. Wa haulai adapun mereka min ulama Makkahil Mukarramah, min ulama Makkah Al-Mukarramah. Mereka itu adalah ulama Mekah. Wa Sayyidil Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, mufti Misra, mufti Mesir ya. Lama kana, manakala beliau ada yakti datang fi mawasimil haji, di musim haji. Fahaulai adapun mereka talaqqa itu aku bertalaki, bertatap muka langsung anhum dari mereka kepada ilmal usuli, ilmu usul fikih, rahimahumullahu rahmatan wasi'ah. Sanadi ila kitab Jam'il Jawami. Waduh, ini dijelaskan ya sanadnya. Sanad beliau belajar kitab Jam'ul Jawami. Nah, ini penting ya menjelaskan sanad itu tadi, karena agar tidak ada terputus ya, keterputusan ilmu gitu. Wa asani di adapun sanad-sanadku ilahi kepada kitab Jam'ul Jawami katsiratun yalah banyak, walakin ya kan tapi adapun aku sa'aktasiru ala sanadi walidi rahimahullah, akan mencukupkan atas sanad ayahku, orang tuaku rahimahullah. Wa huwa an walidi Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani an abihi Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani an Syekh Sayyid Abi Bakar Syatta wa Syekh Muhammad Abid Al-Maliki Muftil Malikiyah, kilahuma minal imami Syekhil Islam As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan an Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati an Syekh Muhammad Shinwani an Isa bin Ahmad Al-Barawi an Muhammad Ad-Dafri an Salim bin Abdullah Al-Basri an walidihi Abdullah bin Salim Al-Basri an Muhammad ibnul Ala'i Al-Babili an Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Ghanimi an Syamsi Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli an Syekhil Islam Zakaria Al-Ansari anil Izzi Abdurrahman bin Al-Furat anil Muallif Abi Nasr Abdul Wahhab bin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Sampai ya, sampai ke pengarangnya ini ya, ke pengarangnya Jam'ul Jawami. Wa mu'allafatu walidi, adapun karangan-karangan orang tuanya As-Subki, yakni Ali bin Abdullah Al-Kafi. Siapa? Ali bin Abdul Kafi, yakni Ali bin Abdul Kafi As-Subki yarwiha, ialah meriwayatkan siapa Abdul Wahhab bin Ali ha kepada muallafat walidihi itu bihadza sanadi, dengan sanad ini ilaihi kepada walidihi. Sanadi ila matil waraqat, sanadku kepada matan waraqat. Kalau dilihat memang kontennya, konten kitab Qawaid Asasiyah ini sangat mirip ya, atau bahkan sebagian besar isinya adalah kitab waraqat. Wabis sanadis sabiq ila Syekhil Islam Zakaria, dengan sanad yang sebelumnya ila Syekhil Islam Zakaria sampai Syekh Zakaria Al-Ansari, jadi sanadnya masih sama ya, sampai ke Zakaria Al-Ansari. Wa huwa an Abil Fathi Muhammad bin Abi Bakar Al-Marawi an Abil Faraj Abdurrahman bin Ahmad Al-Ghazi an Ahmad bin Abdid Daim Al-Maqdisi an Muhammad bin Ali Al-Harani an Abi Abdullah Muhammad bin Al-Fadl Al-Farawi anil Muallif Imamil Haramaini Abil Ma'ali Abdul Malik bin Abi Muhammad Abdullah Al-Juwaini. Sampai ya, sampai ke pengarangnya ini akhirnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lanjut ya. Lanjut. Sobat-sobat ambiar ini harus lanjut ngajinya ini. Bab usulil fikih, bab tentang usul fikih. Ini maksudnya pengertian ya. I'lam, ketahuilah olehmu, coy, anna lafdha usulil fikih, sungguhnya adapun lafaz usul fikih huwa laqabun li hadzal fanni, ialah laqab. Laqab ini apa ya terjemahannya? Apa, julukan ya? Atau ya nama gitulah ya. Nama. Kok julukan kayak punya nama asli lain gitu. Ya nama.
lihadal fanni bagi disiplin ilmu ini al-maksusi yang khusus al-mudawwani yang telah terkodifikasi. Wa huwa adapun usul fikih itu lafdun ialah lafat murakkabun yang tersusun tarkiban idhofiyan dengan tarkib idhofi, susunan idhofah. Min juz'aini terdiri dari dua bagian, mudhafin wa mudhafin ilaihi, mudhaf dan mudhaf ilaih. Falafzu usulil fikih adapun lafat usul fikih lahu maknayani, ialah bagi lafat usul fikih itu adapun dua makna. Ahduma adapun yang pertama di antara yang dua itu makna hul idhofiyyu, yakni makna idhofi, wa huwa ma yufhamu min mufradaihi inda taqyidil awwali bi idhofati lisani, yaitu ma ialah makna yufhamu yang dipahami apa ma min mufradaihi dari dua lafat mufradnya ma inda taqyidil awwali ketika dibatasinya lafat yang pertama bi idhofatihi dengan diidhofahkannya lafat yang pertama itu lisani kepada lafat yang kedua. Wa tsanihi ma adapun yang kedua makna hul laqabiyyun ani makna laqabi, wa huwal ilmul ladzi makna laqab dari usul fikih itu adalah al ilmu, ialah ilmu alladzi yang ju'ila dijadikan hadal murakkabul idhofiyyu apa susunan idhofah ini laqaban sebagai nama lahu bagi ilmu usul fikih. Wa nuqila dan dipindah apa mana hadal murakkab idhofi itu an makna hul awwali dari maknanya yang pertama ilaihi kepada laqab itu makna laqabi. Fa amal juz'ul awwalu adapun bagian yang pertama falafdul usuli yaitu lafat usul. Ini masih menjelaskan usul fikih secara lafat ya, secara tarkib idhofi. Adapun bagian yang pertama yakni lafat usul. Wa amma tsani adapun yang kedua falafdul fikih yakni lafat fikih. Wa hadanil juz'ani adapun dua bagian ini yakni maksudnya al usul wal fiqh mufradani ialah lafat mufrad ai ghairu murakkabaini, bukan maksudnya bukan murakkab, bukan jumlah maksudnya ya. Fal muradu bil ifradi huna diddu tarkib la diddu tasniyati wal jam'i. Adapun yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah lawan dari tarkib, bukan lawan dari tasniyah wal jam'i dan jama'. Fa inna lafdzul usuli jam'un kama la yakhfa. Karena sesungguhnya adapun lafaz usul adalah jama' sebagaimana tidak samar itu. Al aslu adapun asal mufradnya usul lugatan secara bahasa huwa syai'ul mahsusu awil ma'kulul ladzi yanbani alaihi ghairuhu, ialah suatu yang dapat disensasi awil ma'kulu dan dapat diimajinasi alladzi yang yambani terbangun, kok terbangun sih berdiri ya, alaihi atas alladzi itu ghairuhu apa lainnya, ka asil jidari seperti pondasi tembok, alladzi huwa asasu yang itu merupakan pondasinya. Wal far'u dan lawannya asal itu adalah far'un. Al far'u itu huwa syai'ul ladzi yubna ala ghairihi, ialah sesuatu yang dibangun di atas yang lain. Kafuru isyajarati seperti ranting-ranting pohon li usuliha yang dibangun atau yang berdiri di akar-akar pohon itu. Wa furu'il fikhi dan seperti cabang-cabang fikih li usulihi bagi usul fikih itu. Amma bihasabil istilah adapun menurut istilah fa li lafzil asli arba'atu ma'anin, maka ialah bagi lafaz asal itu arba'atu ma'anin adapun 4 makna. Ad-dalilu yang pertama dalil, qaulihim seperti perkataan mereka al aslu fi hadhil mas'alati al kitabu was sunnatu. Ai artinya ad-dalilu fi hadhil mas'alah maksudnya. Wa minhu usulil fikih dan di antara asal yang bermakna dalil usulul fikih, yakni lafaz usul fikih. Ai artinya adillatuhu. Kalau di lubul usul itu kan usul fikih artinya adillatul fikih al ijmaliyah. War rujhanu dan rujhan yang unggul gitu ya. Kaqaulihim seperti perkataan mereka orang Arab ini maksudnya. Al aslu fil kalami al haqiqatu, adapun yang asal fil kalami di dalam perkataan al haqiqatu ialah makna hakikatnya. Ai artinya ar-rajihu yang unggul indas sami'i menurut pendengarnya. Wal qaidatu al mustamirratu dan maknanya juga kaidah yang berlaku, kaidah yang berlaku. Nahwu ibahatul maitati lil mutarri ala khilafil asli. Dibolehkannya memakan bangkai lil mutarri bagi orang yang terdesak ala khilafil asli ialah menyalahi yang asal. Ay ala khilafil qaidah al mustamirrah gitu maksudnya. Wasuratul maqisu alaiha dan kasus yang disamai gitu ya.
Kama sayati sebagaimana akan datang penjelasannya fi babil qiyasi dalam bab qiyas. Al-fiqhu adapun fikih lugatan secara bahasa, al-fahmu ialah memahami. Wastilahan dan menurut istilah ma'rifatul ahkami syar'iyyatil lati tariquhal ijtihadu adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang jalurnya atau jalannya allati al-ijtihadu adalah ijtihad. Kalau di hadis itu kan gimana? Yang biasanya dikutip dalam awal kitab fikih itu may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, itu kenapa huruf jarnya pakai fi? Ya, itu karena memahami agama itu harus mendalam. Salah satu mungkin indikasi ya, orang itu belajar agama secara mendalam itu ketemu sama usul fikih. Tidak mungkin dikatakan orang belajar agama secara mendalam kalau tidak pernah ketemu sama usul fikih, minimal kitab Waraqat atau kaidah ini. Gitu. Kalau ketemu usul fikih kan pasti pernah ketemu sama nahwu, sama sharaf, sama fikih. Tidak mungkin langsung baca usul fikih kan. Kelas 1 ibtidaiyah langsung kitab Jam'ul Jawami misalnya, tidak bisa. Fakharaja maka keluar bidzalika dengan definisi itu al-ahkamul aqliyatu, yakni ma'rifatul ahkam al-aqliyah. Hukum-hukum aqliyah itu seperti apa? Kal ilmi bi anal wahid dan nisful isnaini, seperti pengetahuan bahwa satu itu adalah separuh dari dua. Wal hissiyatu dan hukum-hukum apa? Yang bersifat sensasi. Kal ilmi bi annan nara muhriqatun, seperti tahu bahwa api itu dapat membakar. Itu kan dilihat dengan apa ya, bahwa api itu membakar bisa dilihat dengan mata, bisa dirasakan kalau itu panas gitu kan. Mau dicoba? Wal qat'iyatu, lalu hukum-hukum yang qat'i. Kal ilmi bi annallaha wahidun, seperti tahu bahwa Allah itu esa, wa annas sholawatil khamsa, dan bahwasanya salat yang 5 itu wajibatun, ialah wajib. Falaisal ilmu bihadi salatati yusama fikhan, maka tidak ada apa pengetahuan mengenai 3 hal ini, yusama ialah dinamai fikhan sebagai fikih fil istilahi secara istilah, tetapi bisa secara lughah ya. Makanya kitabnya Abu Hanifah yang berjudul Al-Fiqhul Akbar itu kalau dilihat ternyata bukan al-ahkam asy-syar'iyyah, tetapi al-ahkam asy-syar'iyyah ya, tapi yang ilmiah gitu, bukan yang amaliyah. Al-hukmu. Nah, sekarang hukum. Kenapa kok mendefinisikan hukum? Karena tadi di definisi fikih ada ma'rifatul ahkam. Al-hukmu huwa khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu fi'lil mukallafi, adalah khitab Allah, titah Allah Ta'ala al-muta'alliqu yang berkenaan bi fi'lil mukallafi, dengan tindak tanduk, dengan action ya orang mukallaf, min haitsu taklifuhu, dari segi ditaklifnya fi'il, dibebankannya fi'il. Wa yata'allaqu, dan berkaitan bil hukmi, dengan hukum sab'atu asya'a, 7 hal. Nah, ini berbeda ini redaksinya dengan kitab Waraqat. Kalau di kitab Waraqat itu kan hukum itu langsung dibagi menjadi wajib, apa, sunnah, padahal itu bukan hukum ya menurut usul fikih, tetapi sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Maksudnya perbuatan yang dikenai hukum. Jadi kalau sudah sampai ke sini kita sudah harus bisa membedakan antara hukum dengan perbuatan yang dikenai hukum. Kalau perbuatan yang dikenai hukum itu disebutnya al-wajibu. Apa wajib? Apa ini? Yakni wajib, wal mandubu dan sunnah, wal mubahu dan perbuatan yang dibolehkan, wal makruh dan perbuatan yang dimakruhkan, wal haramu dan perbuatan haram, was shahihu dan perbuatan yang sah, wal fasidu dan perbuatan yang fasid. Sahih perbuatan yang valid menurut syariat, fasid berarti perbuatan yang invalid menurut syariat. Was sahihul masyhuru, adapun pendapat yang sahih dan masyhur, anal hukma, sungguhnya adapun hukum khamsatun faqat, ialah 5 saja, wahiyal ijabu wan nadbu wal ibahatu wal karahatu wat tahrimu. Ijab, nadab, ibahah, karohah, dan tahrim. Nah, ini sebutannya untuk hukum. Kalau wajib, mandub, mubah, makruh itu sebutan untuk perbuatan yang dikenai hukum. Wa an-nasihata wal fasad, dan sesungguhnya adapun sah dan fasad itu min khitabil wad'i, termasuk dari hukum wad'i. Li'annal hukma, karena sesungguhnya adapun hukum in ta'allaqah, jika berkaitan apa hukum itu bil muamalati, dengan tindakan-tindakan yang bersifat muamalah, fa imma bisihhati aw bil fasadi, ada kalanya bisa sah atau fasad, alladzi yang
Huwa adapun fasad itu wal butlanu dan butlan bimaknan wahidin ialah satu makna. Wa in ta'allaqa bi ghairil muamalati dan jika berkaitan apa hukum itu bi ghairil muamalati dengan selain muamalah fahuwa maka ada kalanya imma tolabun, ada kalanya itu dituntut au itun atau dibolehkan fil fi'li untuk mengerjakan wa tarki dan meninggalkan alas sawa'i secara sama. Wa tolabu adapun tuntutan itu imma tolabu fi'lin, ada kalanya tuntutan untuk mengerjakan sesuatu au kafi atau menahan diri dari perbuatan itu kafil fi'li. Wa kullum minhuma adapun masing-masing dari keduanya tolabul fi'li au kafihi imma jazimun, ada kalanya tegas au ghairu jazimin atau tidak tegas. Fatalabul fi'lil jazimu al ijabu, adapun menuntut untuk mengerjakan sesuatu dengan tuntutan yang tegas al ijabu disebut dengan ijab. Kama dulu li qaulihi ta'ala, seperti makna dari firman Allah Ta'ala wa aqimus sholata, laksanakanlah salat. Wa talabul fi'lil ghairul jazimi, adapun menuntut agar mengerjakan perbuatan yang dengan tuntutan yang tidak tegas an-nadbu disebut dengan nadab. Kama dulu li qaulihi ta'ala, seperti makna dari firman Allah Ta'ala faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, barang siapa yang memaafkan wa aslah dan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat zalim fa ajruhu 'ala Allah, maka adapun pahalanya ialah dari Allah gitu. Jadi anjurannya memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang telah berbuat zalim gitu. Kalau yang biasa kan kalau didolimi ya balas mendolimi, itu levelnya biasa. Kalau yang luar biasa itu didolimi lalu memaafkan dan berbuat baik bahkan kepada orang yang mendolimi, itu anjuran. Wa talabul kaffi al jazimu, dan tuntutan agar menahan diri dari mengerjakan sesuatu dengan tuntutan yang tegas at-tahrimu disebut dengan tahrim. Kama dulu li qaulihi ta'ala, seperti makna dari firman Allah Ta'ala wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Kondak langsung ya masih wala taqrabu, tapi bukan wala apa taznu, tapi wala taqrabu. Kalau di tafsir-tafsir biasanya dijelaskan ini supaya menegaskan kalau yang apa ya, yang tidak boleh didekati itu sangat dilarang dan sangat berbahaya. Makanya jangankan melakukan, mendekati saja tidak boleh. Tetapi problemnya kemudian tidak jelas kurbahnya itu sebatas mana menjadi tidak jelas gitu. Tetapi sudah dijelaskan ya di kitab-kitab, sudah ada penjelasannya kan. Biar kalian nggak tanya-tanya. Wa talabul kaffil ghairul jazimi, dan tuntutan untuk menahan diri dari berbuat sesuatu yang tuntutannya itu tidak tegas al-karohatu ialah disebut dengan karohah. Hadis sahih ini seperti hadis dari Sahih Bukhari dan Muslim, idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila masuk salah seorang di antara kalian al-masjidah kepada masjid, fala yajlis, hendaknya dia tidak duduk hatta yusolli raka'ataini, sampai dia salat 2 rakaat. Fal wajibu, adapun wajib huwa ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki, ialah perbuatan yang diberi pahala apa mengerjakannya dan diberi siksa apa meninggalkan perbuatan itu. Wal mandubu, adapun mandub huwa ma ialah suatu yusabu yang diberi pahala ala fi'lihi apa mengerjakannya, wala yu'aqabu ala tarki, dan tidak disiksa ya ala tarki apa meninggalkan perbuatan itu. Wal mubahu, adapun mubah huwa ialah ma sesuatu la yusabu yang tidak diberi pahala ala fi'lihi atas berbuat perbuatan itu, wala ala tarki, dan juga tidak diberi pahala ala tarki atas meninggalkan ma itu, wala yu'aqabu, dan tidak diberi siksa ala tarkihi wala ala fi'lihi, tidak diberi siksa baik meninggalkannya maupun mengerjakannya. Biasanya kitab-kitab usul fikih yang dasar itu tidak membagi macam-macam mubah ya. Kalau yang wajib kan biasanya ada wajib ain, wajib kifayah, terus ada wajib muasa, ada wajib mudhoyab. Yang mandub itu juga dibagi-bagi, ada yang yang membedakan ya antara mandub, mustahab dan seterusnya. Yang mubah ini jarang. Yang ada itu di muwafaqat. Jadi ada perbuatan yang mubah tetapi kemudian haram, bukan karena mengantarkan itu ya, bukan, tetapi ini dilakukan oleh
berapa orang gitu. Jadi sekarang kan kita ini ada virus corona. Yang kita lakukan adalah untuk mencegah persebaran itu kan rebahan gitu kan. Rebahan itu kan pada dasarnya mubah gitu. Tapi kalau semuanya rebahan dan tidak ada yang mengatasi orang yang menjadi pasien itu, nah ini kan akhirnya jadi sesuatu yang haram gitu. Terus nyantai-nyantai itu kan boleh, istirahat itu kan boleh. Tapi kalau seluruh dunia orang-orang ini kemudian istirahat dalam satu waktu, itu kan bisa mengakibatkan mafsadah. Nggak ada yang kerja gitu. Gara-gara ada corona ini kemudian nggak ada yang jualan gitu akhirnya. Kesulitan kan akhirnya. Jualan itu kan perkara yang mubah, mau jualan ya, mau nggak jualan ya juga silahkan gitu. Tetapi ketika dia dapat memutus mata rantai kemaslahatan, akhirnya sesuatu yang mubah itu menjadi sesuatu yang haram. Nanti silakan dicek di kitab Al-Muwafaqat pembagian mubah. Itu dikutip juga di dalam kitab At-Tajdid fi Usulil Fiqih yang Ar-Raisuni, dikutip di situ juga. Nanti silakan dicek secara lebih lengkap. Ada mubahun bil juz'iyah tapi haramun bil kulliyah. Istilahnya pakai juz'iyah dan kulliyah. Wal makruh, adapun makruh aksul mandubi ialah kebalikan dari mandub. Wa huwa ma yusabu ala tarkihi imtithalan wa la yu'aqabu ala fi'li. Ialah perkara yang diberi pahala meninggalkan perkara itu imtithalan karena taat ya, wa la yu'aqabu ala fi'li, dan juga tidak diberi siksa mengerjakan perbuatan itu. Wal haramu, adapun haram aksul wajibi ialah kebalikan wajib. Wa huwa ma yusabu ala tarkihi imtithalan wa yu'aqabu ala fi'lihi, ialah perkara yang diberi pahala meninggalkan perkara itu imtithalan karena taat, wa yu'aqabu ala fi'li, dan diberi siksa mengerjakan perbuatan itu. Wa hadhil ahkamul khamsatu. Ini tadi catatan imtithalan itu penting ya, imtithalan. Sekarang kan kita ini menghindar dari zina ini. Tapi apakah disebut dengan meninggalkan barang yang haram gitu ya? Kalau saya sih iyalah gitu. Biar dapat pahala gitu kan. Wa hadhil ahkamu, adapun hukum-hukum al-khamsatu yang 5 ini, hiyal musammatu bil ahkami taklifiyati, ialah dinamai dengan hukum-hukum taklifi, li annaha muta'alliqatun bi fi'lil mukallafi, karena hukum-hukum itu berkaitan dengan perbuatan mukallaf, min haitsu taklifu, dari aspek ditaklifnya perbuatan itu, ai ilzamuhu ma fihi kulfatun, ialah menetapkannya syari ini mungkin maksudnya maka pada suatu fihi yang ialah di dalam kulfatun, adapun beban, ai masyaqqatun, masyaqqah min fi'lin au tarkin, berupa perbuatan atau tarkun. Ilzamul mukallaf ya, membebani mukallaf dengan sesuatu. Oh ya, mengikat. Ilzamuhu, mengikat mukallaf ya. Oh ya, ini kan kalau syari kan tidak ada ininya ya, tidak ada lafadznya. Ini kembali ke mukallaf. Ma kepada sesuatu fihi yang ialah di dalam ma kulfatun, adapun beban. Ai masyaqqatun min fi'lin aw tarkin, yakni masyaqqah berupa mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Jadi meninggalkan sesuatu itu juga ada masyaqqahnya ya. Kadang tidak berbuat apa-apa itu lebih berat daripada melakukan apa-apa. Ya, kan Dilan itu bilang sama Milia, jangan rindu gitu, kan tidak bisa ya. Padahal disuruh tidak melakukan apa-apa gitu. Jangan merokok gitu, nyuruh kepada orang yang biasa merokok. Lebih berat mana bagi dia merokok dan tidak merokok? Pasti tidak merokok, padahal dia disuruh untuk tidak melakukan apa-apa. Belinya yang berat ya. Tetapi katanya Izzuddin bin Abdul Salam, saya nemu di mana itu, di Al-Qawaid As-Sughra, bukan di, ya itu mungkin juga ada di Qawaidul Ahkam. Kita seyogyanya tidak menyebut apa yang dibebankan kepada kita itu sebagai masyaqqah, meskipun faktanya masyaqqah ya. Faktanya masyaqqah ya, enggak apa-apa, biar masyaqqahnya itu tidak terasa, agar kita tidak mudah mengeluh gitu kan. Mungkin pesannya di situ. Jadi agar tidak menyebut masyaqqah kepada kewajiban-kewajiban syariat itu supaya kita tidak gampang mengeluh.
Cie. Wasahyu adapun sahih wal fi'lul ladzi yuwafiqu ma jaa bi syar'u ialah perbuatan yang bersesuaian apa alladzi maka pada satu jaa yang datang bihi membawa ma itu asyar'u siapa syariat wa yata'allaqu dan berkaitan bihi dengan fi'il itu an-nufudhu wal i'tidad. An-nufudh ini artinya apa ya? Tembus. Maksudnya apa ya? Mendapatkan akses gitu. Kalau i'tidad dapat diterima. Jadi nufud itu artinya accessible, i'tidad itu acceptable. Amal i'tidadu fa maknahu mungkin begitulah. Amal i'tidadu fa maknahu ayyakuna qad jama'a ma yu'tabaru fihi syar'an. Ayyakuna ialah ada apa perbuatan itu qad jama'a ialah memenuhi apa perbuatan itu maka pada suatu yu'tabaru yang dianggap dipertimbangkan apa ma fihi di dalam fi'il syar'an menurut syarat minasyuruti wal arkani berupa syarat-syarat dan rukun-rukun. Wan nufudhu dan nufud huwal bulughu ilal maksudi ialah mencapai kepada tujuan. Wal ibadatu adapun ibadah tu safu bihasabil istilahil fikhi ialah diberi label bihasabil istilahil fikhi menurut istilah fikih terminologi fikih bil i'tidadi dengan i'tidad faqat saja. Wal muamalatu dan adapun muamalah tu safu ialah diberi label bil i'tidadi wan nufudi dengan i'tidad dan nufud. Jadi ibadah itu hanya disifati dengan ibadatun mu'taddun biha. Tapi kalau muamalah yang nafidah dan muamalah yang mu'taddun biha. Wal fasidu adapun fasid wal batilu adalah batil. Wa huwa adapun fasid itu ma khalafa syari'ata ialah sesuatu yang melanggar syariat wala yata'allaqu bihi nufudhu wala yu'taddu bihi dan tidak berkaitan bihi dengan ma itu an-nufudhu apa nufud wala yu'taddu bihi dan tidak dianggap bihi apa ma itu. Al ilmu. Selanjutnya al ilmu. Pengertian ilmu. Al ilmu adapun ilmu lugatan secara bahasa al yakinu ialah yakin. Wastilahan dan menurut istilah ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi fil waqi ialah mengetahui sesuatu yang dapat diketahui alama atas keadaan huwa yang adapun maklum bihi pada ma fil waqi di dalam kenyataannya. Wa ma'nal ma'lumi adapun maknanya maklum ma min sya'nihi ayyu lama ialah sesuatu yang pada keadaannya itu dapat diketahui maujudan kana au ma'duman baik ada karena ada apa maklum itu au ma'duman atau tidak ada. Wa lafdzul ilmi adapun lafaz ilmu la yakhtassu ialah tidak khusus apa lafaz ilmu itu bil fikih dengan fikih fi mafhumihi dalam maknanya ilmu itu al istilahi secara terminologis asy'ari lagi syar'i bala kan tetapi yashmalu mencakup apa ilmu itu al-fiqh kepada fikih wa ghairahu dan lainnya. Fal fiqhu adapun fikih bil makna syar'i menurut makna syariat akhassu ialah lebih khusus ilmi daripada ilmu wa kadza dan demikian juga bil makna lugawi secara makna lugawi. Fa inal fiqha sungguhnya adapun fikih al-fahmu ialah memahami wal ilmu sementara adapun ilmu al-ma'rifatu ialah ma'rifah wa hiya adapun ma'rifah amu ialah lebih umum. Begitu adapun kebalikannya ilmu al-jahlu ialah jahlun. Wa huwa adapun jahlun itu tasawwuru ma min sya'nihi ayyu lama ialah mendeskripsi sesuatu min sya'nihi yang pada keadaannya ma ayyu lama dapat diketahui tetapi mendeskripsinya itu ala khilafi ma huwa bihi fil waqi berbeda dengan keadaan huwa yang adapun ma itu bihi pada ma ini huwa ma-nya kembali ke ma di depan ya ma min sya'nihi bihi dengan ma yang di belakangnya ini tadi fil waqi pada kenyataannya. Wakilan dikatakan fi ta'rifi di dalam ta'rifnya jahal innahu sungguhnya jahlun itu adamul ilmi ialah tidak adanya pengetahuan. Wa huwa adapun jahl dalam definisi ini yashmalul basit wal murakkabah mencakup kepada jahlun basit dan jahlun murakkab. Fa amal basit itu adapun jahlun basit fa huwa ka adami ilmi nabi ma tahtal ardina. Ialah tidak mengetahuinya kita kepada sesuatu yang ada di bawah apa ini? Di bawah tanah ya. Iya karena kita tidak punya kepentingan dengan itu. Tetapi kalau orang yang punya kepentingan dengan apa yang ada di bawah tanah itu harus tahu ya. Dan kalau tidak tahu itu disebut dengan jahlun kalau kita enggak. Nah, wa amal murakkabu fa huwa tasawwurul ma'lumi ala khilafi hayati. Adapun jahlun murakkab adalah mendeskripsi sesuatu yang dapat diketahui tetapi berbeda dengan formanya, dengan keadaan, dengan formnya ya. Kaidrokil mu'tazilati adamiru kaidrokil mu'tazilati seperti mengetahuinya Mu'tazilah atau memahaminya Mu'tazilah ada maru'yatillahi kepada tidak dilihatnya Allah fil akhirat tidak akhirat wa tiqadil falasifati dan seperti keyakinan para filosof bikidamil alami dengan apa qadim maksudnya tidak ada awalnya ya qadim maksudnya itu
Wa ta'rifu adapun definisi asyamilu yang dapat mencakup lil qismaini kepada dua bagian jahal itu ayyuqala yang dikatakan al jahlu adapun jahal itu intifaul ilmi bil maksud, ialah ketiadaan pengetahuan bil maksudi dengan sesuatu yang dimaksud. Artinya maksud itu ma min sya'nihi ayyuqsada fayudraka, ialah satu yang pada kenyataannya dituju untuk diketahui gitu. Imma bi allam yudrik aslan, intifaknya itu imma lam yudrok ya, imma lam yudrok aslan, ada kalanya tidak diketahui aslan sama sekali. Wa huwal basitu yakni jahlun basit itu namanya, au bi ayyudroka ala khilafi ma huwa alaihi, atau dengan gambaran diketahui apa maksud itu ya, tetapi ala khilafi ma, membedai sesuatu, huwa yang adapun maksud alaihi atas ma, fil waqi pada kenyataannya, wa huwa adapun jahal ini disebut dengan jahlun murakkab. Wasumya murakkaban, dan dinamai sebagai jahlun murakkab li anna fihi, karena di dalam jahlun murakkab itu jahla ini adapun dua jahal. Jahlan bil mudrak, ialah tidak tahu terhadap yang ingin diketahui, wa jahlan bi annahu jahilun, dan tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Tsummal muradu adapun yang dimaksud bil ilmi dengan ilmu dalam definisi fikih ya, ilmul makhluki adalah ilmunya makhluk. Jadi tidak mungkin ilmunya Allah. Makanya kan dalam Asmaul Husna tidak ada sifat nama Al-Faqih gitu kan, nggak ada kan. Nggak ada. Yang ada Asy-Syari'. Jadi pengetahuan manusia itu disebut fikih gitu. Punya Allah itu syariat. Tetapi kitab-kitab itu seringkali menyebut syari' itu kan tidak hanya Allah. Bahkan hasil kiasnya mujtahid itu kan juga disebut sebagai hukmullah, dan itu syariat. Nah ini yang saya kira perlu dijernihkan antara mana yang fikih dengan mana yang syariat, karena ini konsekuensinya bisa soal nyawa loh gitu. Kalau orang sudah memahami, kalau orang itu menganggap bahwa pemahamannya atas Al-Quran sebagai syariat, misalnya ayat-ayat soal jihad itu, ya maka apa yang dianggapnya adalah sebagai, apa yang dipahaminya adalah syariat, dan itu harus dilaksanakan. Akhirnya banyak orang yang terbunuh gara-gara pemahaman itu. Penting ya pembedaan antara fikih dan syariat. Kenapa? Karena dalam Asmaul Husna itu hanya nama Allah itu Asy-Syari' yang ada, sementara tidak ada sifat Al-Faqih. Itu artinya fikih ini sesuatu yang sifatnya nukson gitu, sehingga tidak bisa disandarkan kepada Allah. Fikih itu pengetahuan yang rendah gitu, karena yang mendapatkannya adalah makhluk kan gitu. Jadi yang sekarang mungkin masih suka gembar-gembor menegakkan syariat itu maksudnya menegakkan apa itu sebenarnya? Jangan-jangan maksudnya adalah menegakkan fikih gitu. Nah, akhirnya kan ya itu lagi ditampilkan ke publik itu, tegakkan syariat. Akhirnya mereka melakukan kekerasan secara simbolik, menggunakan kata syariat di tengah-tengah masyarakat yang majmu'. Mestinya menggunakan kata yang bisa diterima oleh siapa saja, yang tidak khusus pada komunitas tertentu. Wisata halal, aduh, itu hancur itu. Coba gunakan kata yang dapat diterima oleh semua kalangan, yang tidak khusus dari kalangan tertentu. Halal itu kan hanya untuk muslim kan, istilah dari muslim. Kenapa tidak disebut wisata ramah muslim gitu aja? Itu kan lebih diterima. Itu konsekuensi dari pilihan kita bangsa Indonesia memilih format negara ini sebagai negara kesatuan Republik Indonesia berasaskan Pancasila, bukan berasaskan Islam gitu. Itu konsekuensinya, dan tidak masalah gitu. Wahwa adapun ilmu makhluk itu yang kosumun ialah terbagi ila daruriyyin wa muktasabin, menjadi ilmu daruri dan ilmu muktasab. Fal awalu adapun yang pertama ayat daruri, yakni ilmu daruri, huwa alladzi la yahtaju atau la yuhtaju fihi ila nadrin mastidlalin, adalah ilmu yang tidak dibutuhkan fihi di dalam allati apa nador serta istidlal, perenungan dan istidlal. Istidlal ini apa ya? Istidlal itu
menginferensi. Menginferensi itu artinya menyusun premis-premis untuk menghasilkan kesimpulan gitu. Wasummiya daruriyan, dan dinamai apa ilmu daruri itu sebagai ilmu darurian li'annahu la yumkinul lil insani daf'uhu, karena tidak mungkin lil insani bagi manusia daf'u adapun menolaknya. Tidak mungkin apa menolaknya, menolak ilmu itu. Wa dzalika kal ilmil hasili bihidal hawasi, itu seperti mengetahui yang diperoleh dengan salah satu dari al-hawasil khamsi, 5 indra allati hiya hasatus syammi, yakni indra apa ini? Pembau, wa dzauqi dan pengecap, wal lamsi dan peraba, wasam'i dan pendengar, wal basari dan penglihatan. Fa innahu yahsulu al ilmu bi mujarradil ihsasi biha. Sesungguhnya sya'an ya, yahsulu tercapai al ilmu apa ilmu bi mujarradil ihsasi biha dengan semata-mata melakukan sensasi biha dengan hasah itu ya. Sensasi itu bukan yang gembar-gembor begitu ya. Sensasi itu artinya sense itu artinya indra. Gitu. Kalau kamu tahu bahwa kamu suka sama dia, itu ilmu dengan apa itu? Itu dengan indra apa dengan apa itu? Itu kan juga tidak bisa ditolak. Daruri ya itu ya. Jadi cinta itu daruri ya. Tidak bisa ditolak. Oke. Jadi oke belum. Cinta itu memang tidak bisa ditolak ya. Tetapi soal ekspresinya itu terserah padamu gitu ya. Wasani adapun yang kedua, ya al ilmul hasilu bil iktisabi huwa ma kana mauqufan ala nadri wal istidlal. Adalah ilmu yang diperoleh dengan iktisab, upaya ya. Kalau iktisab ini berarti upayanya keras. Bukan bil kasbi ya. Kalau bil kasbi kan lebih rendah ya upayanya daripada iktisab. Karena di Al-Qur'an itu laha ma kasabat wa 'alaiha mak tasabat. Jadi untuk perbuatan baik Allah menggunakan redaksi kasabah karena bisa dilakukan dengan mudah. Tapi untuk melakukan kejahatan itu pakai iktasabah karena upayanya lebih keras daripada melakukan kebaikan. Gitu. Untuk nyolong itu kan bisa itu bisa banyak itu yang dilakukan itu. Nah, huwa makana mauqufan 'ala nadri wal istidlal adalah ilmu yang membutuhkan pada perenungan serta istidlal, mencari menyusun premis-premis, dalil-dalil, lalu kemudian menyimpulkan. Wa dzalika kal ilmi bi annal alama haditsun, seperti mengetahui bahwasanya alam ini hadis baru, ada permulaannya. Mungkin sekarang ini sudah maklumun ya minaddin bidururah gitulah, atau bukan minaddin. Kalau dulu perdebatannya mungkin sangat alot mengenai hadatsul alam wa kidamuhu, itu sangat alot. Wal istidlal wa adapun istidlal talabud dalil ialah mencari dalil dia supaya dapat mengantarkan apa dalil itu ilal matlubi kepada sesuatu yang dituju. Wad dalil adapun dalil huwal mursyidu ilal matlub ialah sesuatu yang menunjukkan kepada sesuatu yang dituju. Wa hadza adapun ini indal mutakallimina menurut ulama mutakallimin. Wa amma indal usuliyina adapun menurut usuli fad dalil adapun dalil ma ialah suatu yumkin yang mungkin atawassulu apa mencapai bisahihin nadri fihi dengan perenungan yang benar fihi pada ma, mencapai ila matlubin khobariyin kepada matlub khobari, kesimpulan yang bersifat khobari ya, artinya tasdik ya, maksudnya tidak hanya tasawur. Wan nadru adapun nadhar huwal fikru fi halil manduri fihi adalah memikirkan, mengimajinasikan, karena fikir ini pasti berkaitan dengan sesuatu yang makulat ya. Fi halil manduri fihi mengenai hal keadaan mandurfi li'addiya supaya dapat mengantarkan apa halul mandurfi itu ilal matlubi kepada sesuatu yang diinginkan min ilmin berupa keyakinan audhonin atau dugaan kuat. Famu'addan nadri wal istidlali wahidun adapun yang dituju oleh nadhar wal istidlal wahidun ialah sama. Wadhanu adapun don huwa tajwizu syakhsi li amrayni ahaduhuma azharu minal akhari indahu ialah menganggap atau menilai mungkin
seseorang, menilai possible-nya seseorang li amroini kepada dua hal. Ahaduma yang adapun salah satunya amroin itu adharu ialah lebih jelas minal akhori daripada yang lain. Indahu menurut syahs. Wat tarfur raji adapun bagian yang unggul huwallazi yusamma bidzanni adalah sesuatu yang dinamai dengan don. Wat tarful marjuhi adapun bagian yang marjuh yang kalah yusamma bil wahmi ialah disebut dengan waham. Wasyaku adapun keraguan itu tajwizu amroini la maziyata li ahadima 'alal akhari ialah menganggap atau menilai mungkin dua hal la maziyata yang tidak ada keistimewaan li ahadihima bagi salah satunya 'alal akhari atas yang lain. Sedikit lagi ya. Sampai mana ini? Babu aksamil kalam. Usul fikih al-mu'tabaru fi ta'rifihi yang di apa? Yang mu'tabar. Masuk terjemahannya yang dianggap. Emang kamu nggak dianggap? Mu'tabar. Yang apa sih terjemahannya yang bagus? Yang diterima. Yang gawat lah gitu. Awalan yang pertama, turukul fikhi al mujmalatu la turukuhul mufassalatu adalah jalan-jalan. Maksudnya dalil-dalil fikih yang umum. La turukuhul mufassalatu bukan dalil-dalil fikih yang rinci. Kalbahti fi mutlaqil amri seperti pembahasan mengenai amar yang mutlak bi annahu wasanya amar itu lil wujubi untuk kewajiban hakikatan secara hakikat. Mutlaqun nahyi bi annahu lit tahrimi hakikatan dan larangan yang mutlak itu bahwasanya larangan tersebut untuk mengharamkan hakikatan secara hakikat. Wasanian yang kedua kaifiatul istidlal biha ialah tata cara mengambil dalil menginferensi biha dengan turuk itu. Watalitan dan yang ketiga sifatu man yastadillu biha adalah sifat atau karakteristik orang yang berdalil mencari dalil biha dengan turuk wahwal mujtahidu yakni mujtahid. Fahadi salah satu hiyal fannul musamma bihadzal laqabi. Adapun yang tiga ini adalah disiplin ilmu yang dinamai dengan laqab ini dengan nama ini yakni usul fikih. Amma adillatul fikih tafsiliyatu adapun dalil-dalil fikih yang tafsiri ka qaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala wa aqimus sholata wa la taqrabuz zina. Ini kan contohnya kan masih sama kan dengan kitab-kitab yang lain. Wah. Ya, ini kalau nggak ada representasinya ya contohnya nanti bisa itu saja. Wa sholatihi dan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah di Ka'bah. Wal ijma'i dan ijma' ala anna li bintil ibni sudusa bahwasanya bagi cucu perempuan dari anak laki-laki itu mendapatkan 1/6 harta waris haitsula asibalaha sekiranya tidak ada muasib laha bagi bintul ibni. Wa qiyasil aruzi dan seperti kias mengkiaskan beras alal burri atas gandum fiman ibaihi mutafadilan di dalam dilarangnya menjual beras tadi mutafadilan secara lebih, maksudnya tidak sama, tidak setara. Wastisha bitoharoti serta berlangsung terusnya atau kontinuitasnya toharoh liman syakka bagi orang syakka yang ragu fi baqaiha di dalam adanya toharoh itu tetap adanya toharoh itu. Falaisat min usul fikih itu semua bukanlah usul fikih. Wa innama tapi kok ada di kitab usul fikih wa inna ma yudhkaru ba'duha fi kutubihi litamtsili hanya saja disebutkan ba'duha apa sebagiannya itu semua itu fi kutubihi dalam kitab-kitab usul fikih litamtsili sebagai contoh yang mempermudah maksudnya. Karena kalau dikasih yang sulit-sulit nanti bingung. Wan nadru adapun perundungan fiha di dalam contoh-contoh tadi ya. Maksudnya adillatul fikih tafsiliyah fiha fi betul ya keadilah al-fikih tafsiliyah. Innama huwa wadhifatul faqih itu adalah tugas seorang faqih, bukan tugasnya seorang usuli. Fa innahu bahwasanya sungguhnya faqih itu yatakallamu ialah membahas ala anal amru bahwasanya adapun perintah fi nahwi wa aqimus shalah dalam contoh aqimus shalah wa aqimus shalah lil wujubi ialah untuk wujub, maksudnya wujubus shalah. Wan nahya dan adapun larangan fi qaulihi ta'ala dalam firman Allah Ta'ala wa la taqrabuz zina li tahrimi ialah untuk mengharamkan zina itu. Bi khilafil usuli beda halnya dengan usuli. Kalau ahli yang memproduksi fikih itu kan disebut dengan faqih ya. Yang memproduksi usul fikih itu disebut dengan usuli. Namanya yang memproduksi kaidah fikih itu disebut apa? Namanya itu apa? Pernah nggak nemukan namanya atau sebutan bagi orang yang menyusun kaidah fikih gitu?
Mosok itu nama orangnya. Mosok Mukoed gitu kan nggak ada itu kayaknya. Jadi usul fikih itu kan seperti Microsoft gitulah ya. Microsoft itu buat produk-produknya Microsoft Word, Microsoft apa meneh Excel, Microsoft PowerPoint gitu. Nah, yang menggunakannya itu ini fakih ini, yang menggunakan Microsoft Word, Microsoft, nah itu digunakan untuk membuat tulisan, membuat presentasi, membuat laporan itu. Itu hasilnya itu adalah fikih gitu. Nah, ini qawaid ini di mana ya? Qawaid ini kan ini kan tukang memasukkan fikih-fikih ke dalam lemari. Maksudnya lemari itu adalah kaidah kan. Bihilafil usuli fa innahu innama yatakallamu ala muqtadal amri. Berbicara atau membahas mengenai apa yang dikehendaki oleh perintah wan nahyi dan larangan min ghairi nadrin ila mithalin khosin tanpa melihat kepada contoh yang khusus. Abwabu usulil fikih, bab usul fikih yastamilu ilmu usulil fikih ala abwabin mutaaddidah. Mencakup ilmu usul fikih itu atas bab-bab yang banyak. Wahiyya aqsamul kalam, al-amru. Meskipun al-amru ini masuk ke dalam aqsamul kalam ya. An-nahyu, al-amu, al-khassu, al-mubayyan, al-mujmalu, al-zahir, al-muawwal, af'alu sahibis syariah sallallahu alaihi wasallam. Tindak tanduk Nabi disebut sebagai sahibus syariah. Si Andi. Kalau kita ini apa ya? Sengajem. An-nasikh yang menasah, yang mengabrogasi. Al-mansukh, al-ijma', al-akhbar, al-hadar wal ibahah. Pembahasan al-hadar wal ibahah ini maksudnya pembahasan itu ya. Al-aslu fil asya itu kan, apakah al-hadar atau ka ibahah, qoblal bi'tsah atau wa ba'dal bi'tsah, pembahasannya kan soal itu. Al-qiyas lalu tentang qiyas, tertibul adillah, hierarki dalil-dalil, wasful mufti, karakteristik mufti, wasful mustafti dan karakteristik mustafti, peminta fatwa, netizen ini maksudnya. Al-mujtahidu dan mujtahid. Sudah dulu ya. Kita lanjutkan besok lagi. Babu aqsamil kalami wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala Muhammad. Kok ini